Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi Sarwito selaku fasilitator. Selamat malam Bu Emi, rekan coaching saya pada malam hari ini. Baiklah, saya Mulyadi bersama Bu Emi akan melakukan praktik coaching dengan saya selaku coach dari Bu Emi sebagai coaching. Nah, latar belakang di coaching kami hari ini yaitu tentang rekan saya yang bernama Bu Emi, guru kelas 6. Ia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias belajar siswanya di kelas, sehingga nilai ulangan muridnya banyak yang tidak tuntas KKM. Bu Emi ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Oh iya, Bu Emi, apa kabarnya hari ini Bu Emi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, itu yang paling utama ya Bu. Oh iya Bu Emi, katanya Bu Emi ada yang mau dibicarakan ya? Benar Pak. Boleh saya minta waktunya Pak? Ya, silakan Bu Saya Emi. mau bercerita tentang siswa saya Pak. Oh, tentu saja boleh Bu Emi. Silakan kita berbagi ya Bu Emi. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Begini Pak, di minggu terakhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Kemarin waktu ulangan harian hanya 30% saja Pak yang tuntas KKM-nya. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan materi loh Pak. Oh, begitu ya Bu Emi. Jadi menurut Bu Emi, apa ya yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada hari ini? Saya mengharapkan bisa menemukan solusi dengan masalah yang saya hadapi, Pak. Menurut Bu Emi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias ya dalam pembelajaran di kelas Ibu? Seingat saya ya, Pak, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu sepertinya pembelajaran yang saya berikan membosankan dan terlalu monoton karena metode yang saya gunakan metode ceramah gitu Pak. Jadi saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat. Oh ya, benar sekali Bu. Nah, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu tuh antusias ya dalam pembelajaran di kelas Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Oh, wah, saya sependapat dengan Ibu. Ibu menginginkan murid-murid Ibu dalam pembelajaran itu asik dan menyenangkan ya, Bu. Nah, menurut Ibu, apa saja ya yang bisa membuat pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu? Menurut saya, pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu pembelajaran yang harus berpihak pada murid, ya Pak ya, dan tidak hanya pada guru, seperti adanya permainan, ice breaking, ya sebelum atau sesudah pembelajaran. Oh ya, benar sekali Bu. Kita sebelum masuk pembelajaran, memang supaya anak ini tidak bosan, kita harus adakan suatu permainan, baik sebelum atau sesudah pembelajaran. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu? Iya Pak.
Lalu mengenai ulangan harian yang Ibu lakukan, banyak murid-murid Ibu yang tidak tuntas KKM kan, Bu? Ya, Pak. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Kemungkinan pembelajaran yang saya berikan tidak sesuai, Pak, kebutuhan muridnya. Juga sumber belajar yang tidak beragam. Oh, pembelajaran yang Ibu berikan tidak sesuai dengan kebutuhan murid dan sumber belajar yang tidak beragam. Kalau saya boleh tahu, sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan di kelas, Bu? Selama ini saya hanya menggunakan buku teks siswa aja, Pak. Buku teks siswa yang Ibu gunakan di dalam sumber belajar Ibu ya di kelas. Iya. Oh, menurut Bu Emi, sumber belajar lainnya itu kan banyak ya, Bu? Ya, Kira-kira sumber belajar lainnya selain buku teks itu apa saja, Bu? banyak, Pak. Sumber belajar itu bisa aja kita pakai seperti video, artikel, tulisan ilmiah, dan lingkungan di sekolah sebagai sumber belajar ya, Pak ya. Oh, ya benar sekali, Bu ya. Sumber belajar itu kita kan tidak hanya pada buku teks saja ya, Bu, seperti yang Ya. Ibu sampaikan tadi, bisa kita gunakan video, bisa kita gunakan artikel, bisa kita gunakan tulisan ilmiah, lingkungan juga bahkan bisa kita gunakan sebagai sumber belajar ya, Bu. Ini sangat benar sekali, Bu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang beragam seperti apa yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya saya akan melakukan merancang pembelajaran yang asik itu tentunya, Pak ya. Ya. Menyenangkan, dengan sumber belajar yang beragam seperti yang Bapak bilang tadi juga ya. Kemudian saya harus menentukan kebutuhan siswa dulu dan gaya belajar setiap murid-murid saya, Pak. Oh, iya benar. Tadi kan rencana Ibu merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu dengan sumber belajar yang beragam tadi ya, Bu, sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Seperti bisa jadi kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, bagi siswa kita. Itu sangat bagus sekali rencana Ibu loh. Nah, semoga berhasil ya, Bu. Oh iya, Bu. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan atas rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar juga yang beragam serta metode yang berganti-ganti sehingga siswa saya dapat menjalankan pembelajaran Merdeka Belajar. Wah, bagus sekali Ibu. Komitmen yang Ibu lakukan dengan rencana Ibu ini sangat menyenangkan dan sumber belajar yang beragam itu sangat berarti mengeksplorasi materi yang akan diajarkan Ibu ya. Sehingga dengan rencana pembelajaran Ibu lakukan itu, murid-murid Ibu bisa menjalankan Merdeka Belajar. Itu sangat bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, komitmen yang telah Ibu lakukan itu sesuai dengan apa yang diharapkan ya, Bu. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Tentunya sekarang saya merasa lega setelah berbagi cerita dengan Bapak. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dinanti dan dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Ya, alhamdulillah, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita semua sebagai seorang guru di dalam kita mendidik siswa kita
kita selalu berpihak pada siswa ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang telah Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Ya Pak. Terima kasih sekali lagi ya Pak atas waktunya. Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan coaching bersama rekan saya Bu Emi Padmasari melalui metode Tirta. Tadi saya sebagai coaching, sekarang kami bergantian. Bu Emi saya sebagai coach, Bu Emi sebagai coachee. Sekarang kami bergantian, saya sebagai coachee dan Bu Emi sebagai coach. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Pak Mul. Apa kabarnya Pak Mul? Alhamdulillah sehat. Bu Emi gimana? Sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, ada yang mau dibicarakan Pak? Benar Bu. Bolehkah saya meminta waktu Ibu? Oh tentu saja Pak. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak mengganggu Ibu ya. Dan terima kasih karena Ibu meluangkan waktu. Begini Bu, saya mau bercerita tentang siswa saya nih Bu. Saya merasa bingung mau mencurahkan atau menceritakan masalah saya ini kepada siapa gitu kan. Makanya saya kemarin WA Ibu untuk menyampaikan, minta waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Boleh kan Bu? Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Begini Bu, di minggu terakhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ini kurang antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Kemarin saja Bu, waktu ulangan harian, hanya 30% saja siswa saya yang tuntas KKM. Padahal loh Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan materinya loh Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Pak Mul, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini ya Pak? Begini ya Bu, yang ingin saya harapkan supaya saya ini bisa menemukan solusi dengan masalah yang saya hadapi dengan anak murid saya. Saya pingin anak murid saya ini supaya antusias lagi di dalam belajar. Menurut Pak Mul, hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Seingat saya ya Bu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias sepertinya pembelajaran yang saya berikan ini mungkin membosankan dan terlalu monoton. Kenapa ya Bu? Karena metode yang saya gunakan ini adalah metode ceramah. Serta saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya bertanya, berpendapat, apa yang mereka inginkan, itu saya tidak berikan kesempatan. Oh, jadi intinya pembelajaran yang membosankan menurut Bapak ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa membuat murid Bapak itu jadi antusias dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya murid-murid ini pasti ya Bu, dia menginginkan ini pembelajaran yang asik, menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan kebosanan loh Bu. Oh, pembelajaran yang asik dan menyenangkan menurut Bapak ya Pak ya? Iya betul. Saya sependapat dengan Bapak. Menurut Bapak, kira-kira apa saja yang bisa membuat pembelajaran yang asik
dan menyenangkan itu? Menurut saya ya Bu, pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu pembelajaran yang harus berpihak pada murid dan tidak hanya pada guru. Sepertinya seperti adanya permainan, ice breaking sebelum atau sesudah pembelajaran. Itu yang saya inginkan, Bu. Jadi seperti ada permainan atau ice breaking ya Pak ya? Ya, Wah, benarlah yang kata Bapak tadi. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan muridnya ya Pak? iya betul, Bu. Lalu mengenai ulangan hariannya bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan? Mengapa begitu banyak siswa yang tidak tuntas KKM tadi? Kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Kemungkinan ya, Bu. Kalau seingat saya juga, Bu, pembelajaran yang saya berikan ini tidak sesuai dengan kebutuhan murid. Bisa juga serta sumber belajar yang saya berikan ini tidak beragam. Bisa jadi seperti itu, Bu. Oh, berarti sumber belajar intinya ya Pak ya. Iya, Kalau Bu. boleh saya tahu, sumber belajar apa Pak yang biasa Bapak gunakan di kelas? Jujur ya, Bu, saya hanya menggunakan buku teks siswa saja, Bu, yang ada di perpustakaan. Itu saja yang saya gunakan, Bu, di dalam kelas saya. Kalau menurut Bapak, sumber belajar lain selain buku teks itu apa aja? Saya pikir ya, Bu, pasti banyak lah, Bu. Apalagi di zaman sekarang ini ya, sumber belajar yang bisa kita gunakan ini sangat banyak sekali. Bisa kita gunakan seperti video, artikel, tulisan ilmiah. Bisa jadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar sekolah itu bisa kita manfaatkan juga, Bu, ya, sebagai sumber belajar. Berarti banyak ya Pak ya sumber belajarnya ya. Iya, Benar Bu, sekali benar. yang kata Bapak. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang beragam tersebut di kelas Bapak. Nah, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau masalah rencana ya, Bu, saya sudah berpikir rencana saya yang akan saya lakukan ya, Bu. Pertama saya akan merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, saya akan mencari sumber belajar yang beragam serta melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan kebutuhan dan gaya belajar setiap murid yang saya ajarkan di kelas. Itu rencana saya, Bu. Jadi intinya merancang pembelajaran yang asik ya Pak ya dengan Iya, sumber benar, Bu. belajar yang beragam itu. Ya, Bagus sekali Pak rencananya. Semoga bisa berhasil dan diterapkan di kelas Bapak ya Pak ya. amin. Iya, Bu. Oh iya Pak. Setelah itu apa komitmen yang akan Bapak lakukan atas rencana ini? Komitmen. Komitmen saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Itu komitmen saya yang pertama. Yang kedua, setiap pembelajaran saya lakukan sumber belajar itu tidak hanya satu saja. Saya akan membuat sumber belajar itu yang beragam supaya untuk bisa mengeksplorasi materi yang akan saya ajarkan. Sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Itu komitmen saya loh, Bu. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Pak. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sekarang saya benar-benar merasa lega lah, Bu, setelah bercerita dengan Ibu. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru
ini akan selalu dinanti, akan selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Ya, benar Pak. Terima kasih kembali ya Pak atas kesediaan kita bersama-sama dalam kegiatan ini. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami telah melakukan praktek coaching antara Bu Emi dan saya. Kami secara bergantian yang menjadi coach dan menjadi coachee. Di sini kami tadi setelah menuliskan refleksi diri coaching yang telah kami lakukan. Di sini saya Mulyadi akan merefleksi diri latihan coaching yang kami lakukan tadi. Refleksi diri sesuai dengan pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Hasil refleksi saya, komunikasi percakapan saat coaching sudah berjalan dengan baik. Coachee cukup terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang berlangsung. Menyampaikan permasalahan yang ada di salah satu kelas yang diampu oleh coachee. Saya dapat menerima penyampaian dari coachee terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki adalah perlunya pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan dan lebih konsentrasi lagi dalam diskusi apa yang dialami coachee. Saya juga perlu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi yang mampu mendorong coachee untuk bisa berpikir kritis. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, melakukan diskusi saya akan melakukan diskusi ini dalam kondisi mindfulness atau dalam kesadaran penuh. Dan dengan penuh rasa ingin tahu dan permasalahan yang sedang didiskusikan atau yang dihadapi oleh coachee. Selain itu juga saya berusaha untuk dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada coachee saya. Saya juga tetap open mind atau terbuka terhadap pendapat yang disampaikan oleh coachee. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang akan dapat Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang ingin saya lakukan atau saya perbaiki ini selalu open mind dan dengan pemikiran orang lain. Kemudian saya mau mendengarkan dengan baik dan lebih fokus lagi dalam melakukan coaching. Berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar kita. Supaya kita bisa berpikir kritis pada situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah refleksi diri latihan saya pada kegiatan coaching kali ini. Untuk refleksi selanjutnya saya serahkan pada rekan saya, Bu Emi Patmasari. Silakan Bu Emi. Terima kasih Pak Mul. Adapun refleksi diri yang saya lakukan pertama adalah sesuai dengan pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tentunya selama kami mengadakan coaching, komunikasi sudah berjalan dengan baik. Coachee juga cukup terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang berlangsung. Menyampaikan permasalahan yang ada di salah satu kelas yang diampu oleh coachee. Ketika saya menerima penyampaian coachee terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
Menurut saya masih perlu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Saya juga perlu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya dan lebih mendalam yang mampu mendorong koci untuk bisa berpikir kritis. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dalam kondisi mindfulness atau kehadiran penuh ya. Dan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang kami diskusikan. Selain itu, juga saya berusaha untuk dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada coach. Saya juga tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh coach. Adapun refleksi diri yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, selalu open mind dengan pemikiran orang lain, kita harus terbuka. Kemudian mau mendengarkan dan berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar kita. Berupaya berpikir kritis pada situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi refleksi diri saya itu. Adapun umpan baliknya, ya Pak ya. Iya, Bu. Yang pertama, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa sangat senang dan antusias dalam proses coaching ini ya, bersama Pak Mul. Banyak hal yang tadinya saya belum berpikir, namun pada saat coaching berlangsung, saya mendapatkan ide-ide baik dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Saya merasa didengarkan dengan baik, ya, coaching yang memotivasi, dan coach juga turut melakukan pendampingan dalam proses yang saya hadapi. Itu menurut saya, Pak Mul. Iya, Bu. Umpan balik dari Pak Mul bagaimana? Ya, umpan balik dari saya, perasaan saya pada saat di coaching sama Bu Emi, bersama Bu Emi di sini saya merasa sangat senang dan antusias dalam proses coaching bersama Bu Emi. Di sini banyak hal yang tadinya saya belum berpikir dan pikiran saya rumit atau bercerita sama siapa, namun pada saat coaching berlangsung saya mendapatkan ide-ide baik dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Saya merasakan didengarkan dengan baik oleh pasangan saya tadi pada saat coaching. Coach memotivasi saya dalam hal yang akan saya lakukan. Coach juga turut melakukan pendampingan dalam proses yang saya jalani. Saya merasa lega perasaan saya pada saat di coaching tadi karena masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan. Oke, Bu Emi, itu saja umpan balik dari saya.